Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantinya akan ngomong tentang apa itu tata krama, adat istiadat atau adab Nusantara. Saya kalau lebih senang ngomong tentang adab Nusantara. Tapi sebenarnya kita akan ngomong tentang nilai luhur budaya Majapahit dulu. Jadi perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini, Nusantara ini sangat beruntung memiliki warisan budaya yang berasal dari masa lalu kita. Kita adalah bangsa yang ketika dirunut secara historis, ternyata kita pernah memiliki sebuah peradaban yang tinggi dengan hadirnya kerajaan-kerajaan besar dan itu diakui oleh dunia. Di antara kerajaan-kerajaan besar itu, salah satunya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sangat terkenal di dunia pada saat itu. Bahkan menurut para ahli, ia menjadi sentra pusat budaya di seluruh dunia. Dia menjadi pusat peradaban di seluruh dunia. Berarti kalau kita ngomong tentang peradaban, berarti di situ kamu harus paham ada 7 nilai universal yang ada dalam kebudayaan. Bahasa, terus sistem religi, kesenian, teknologi pada saat itu. Terus apalagi yang menjadi nilai universal budaya. Nah, itu semuanya ada di Kerajaan Majapahit. Bahkan dokumen yang paling menunjukkan eksistensi Kerajaan Majapahit adalah yang ditemukan di kerajaan di Raja Mataram pada saat itu di Lombok. Itu ditemukan kitab yang diberi nama Desa Warnana yang kelak oleh kolonial Belanda diberi nama Negara Kertagama. Itu menjadi bukti tentang betapa agungnya Kerajaan Majapahit pada saat itu. Persoalannya adalah generasi muda sekarang tidak pernah mau belajar tentang historis kerajaannya. Karena memang medium informasinya, medium pembelajarannya masih menggunakan medium yang formal dalam bentuk non-fiksi, buku-buku pelajaran, buku-buku sejarah, sehingga mungkin di mata anak muda tidak menarik ya. Coba kalau kisah kerajaan Majapahit itu dibuat dalam film kayak ala-ala drakor, paling menarik. Ya, padahal kalau dibuat kan di Korea kan ada kan, paling sering kerajaan Joseon gitu ya. Nah, itu kalau dibuat versi Majapahitnya itu nggak kalah menarik itu. Betapa kisah loh langsung nyandak loh. Makanya saya itu butuh investor film itu yang mau memfilmkan itu. Saya sama teman-teman budayawan, sama seniman itu membentuk sebuah rencananya membuat sebuah pertunjukan dan itu sudah kita bagi dalam beberapa epos dalam bentuk sendera tasik, seni drama, tari dan musik. Jadi memang kita kreasikan, ada teman saya yang sutradara itu yang suka bikin naskah. Pak, ayo kita bikin, pokoknya temanya tentang Banjaran Majapahit. Tahu ya Banjaran, kata-kata Banjaran Majapahit itu adalah sebuah kisah yang di dalamnya itu ada dari awal berdiri sampai akhir masa berdirinya atau masa kehancurannya. Itu kalau ngomong satu kerajaan saja, ngomong Majapahit, tidak habis itu cerita dan nggak kalah itu dengan yang kerajaan-kerajaan
di Korea atau di Jepang gitu, atau di versi Romawi gitu, sama atau versi yang Mesir itu, nggak kalah kita. Kamu tahu pendirian kerajaan Majapahit itu kan pasca hancurnya Singosari kan, ketika diserbu oleh Jayakatwang. Itu kalau difilmkan menarik gitu, menarik banget. Bagaimana pada saat itu Dyah Wijaya atau kita mengenalnya sebagai Raden Wijaya, asal mula yang mau mendirikan kerajaan Majapahit itu minta bantuan kerajaan Mongol pada saat itu. Dan kerajaan Mongol itu dendam sama kerajaan Jawa yang namanya Singosari karena utusannya pernah diputus telinganya. Pernah dengar nggak kisah ini? Itu kan menarik kan ya. Kerajaan Mongol itu terkenal dengan pasukan berkudanya kan, dan menguasai hampir belantara dunia ini. Cina sudah kena Mongol itu pada saat itu. Dia yang nggak berani nyerbu itu kayaknya di Rusia kalau nggak salah. Tapi sebagian sudah kena. Kenapa? Kena musim salju yang hebat. Itu kalau dilukiskan itu. Jadi Raden Wijaya dibantu oleh bapaknya siapa? Ronggolawe yang di Tuban itu, dibantu bapaknya Ronggolawe yang dari Madura itu ngirim surat. Ini loh yang dulu memenggal telinga panglimamu, salah satu panglimamu. Akhirnya dia datang nyerbu ke Kediri itu. Itu saya kalau ke Kediri itu pasti lihat, ini nyebrang Sungai Berantas di sini, gitu. Turun ke Jombiru itu, makanya disebut Jombiru. Nah, pertempuran menyerang Jayakatwang itu, itu kalau difilmkan itu nggak kalah itu Joseon itu, karena dia merebutkan putri raja yang ditawan di situ. Yowono percintaannya barang di situ. Kan kalau nggak dibuat kayak begitu kan kita nggak tahu ya sejarahnya itu. Belum nanti kan kisah-kisahnya bagus-bagus. Setelah berhasil mengalahkan, muncul kerajaan Wijaya, terus terjadi pemberontakan di Majapahit itu. Sampai Ronggolawe kan dinyatakan sebagai pemberontakan. Orang Tuban nggak mau itu. Saya kemarin ke Tuban ketemu sama dinas pariwisata dan kebudayaan, salah satu tokohnya di sana. Bagaimana caranya membuat Ronggolawe ini jadi pahlawan di mata Trowulan. Kan matinya kan di Sungai Jombang, Sungai Tambak Beras. Itu kita pernah itu diundang ke Taman Mini untuk melakonkan gugurnya Ronggolawe di Sungai Tambak Beras, bertarung sama siapa namanya, lupa saya, sungai itu. Pokoknya yang dia ikut ekspedisi Pamalayu itu sampai ke Filipina, sehingga silat Majapahit kan sekarang ada di Filipina yang disebut Kali Majapahit itu. Itu seni bertarungnya Majapahit. Kisah yang begitu luas loh. Sampai Gajah Mada menemukan apa? Meriam itu. Asal usul meriam. Kapalnya Majapahit itu dibandingnya dengan kapalnya Portugis pada saat itu di Eropa. Itu seperti itu. Ini kapalnya Portugis, ini kapalnya kita. Yang disebut Jung Jawa ya. Pedihnya luar biasa. Karena pada saat itu sang empunya itu menemukan formula desainnya, kayunya itu bisa tahan di laut. Itu dipakai menggunakan formula fermentasi. Kalau zaman dulu namanya teknik baceman. Taruh di lumpur. Kayu jatinya dari mana? Kayu jatinya dari Dawar sampai ke Bojonegoro. Siapa sing Dawar? Duh, kamu tahu nggak tahu sejarah Dawar dulu itu hutan jati yang luar biasa. Itu di film kan wapi, cuman golek hutan yang kayak ngono nang ndi yo. Di sana itu para bangsawan raja kalau berburu kijang menjangan itu di Dawar. Orang kan nggak tahu. Yang terkenal kan Dawar Belandongnya ya. Belandong tahu ya artinya? Lu nggak tahu kan? Rompak. Orang Belandong yang rompak. Nah, kita kembali bahwa pengertian nilai luhur budaya Majapahit itu apa? Di sini saya ada 3 hal
yang ingin saya jelaskan. Dari sisi spiritualitas, dari sisi keagungan seni, dan dari sisi tata pemerintahan, itu sudah menunjukkan tingkat tingginya peradaban suatu kerajaan. Sebuah peradaban itu dikatakan tinggi ketika dia memiliki spiritualitas, ketika dia memiliki religion atau agama. Nah, yang menariknya dari Majapahit ini adalah dia berani mensinkretiskan agama yang berbeda. Yang terkenal pada saat itu adalah agama Siwa Buddha. Oke, saya lanjutkan ya. Seni itu dari mana datangnya? Siapa yang pernah ke candi-candi? Ayo, kamu nggak pernah lihat arsitekturnya kayak apa di sana? Keren kan? Itu batu batanya itu loh. Sampai sekarang itu orang bikin kayak gitu belum bisa. Dan dia pakai struktur asah dan tempel kan? Ya, gesek-gesek-gesek, gesek-gesek-gesek. Bahkan sampai saluran airnya juga dari tanah liat. Kenapa kok pakai tanah liat? Ada yang tahu? Karena di Mojokerto nggak ada batu kali. Kalaupun ada jauh. Dihitung sama orang zaman dulu punya itu. Aku nek ngangge lekakno batu andesit, butuh berapa tenaga itu. Nah, di sini banyak lumpur, banyak tanah liat. Coba kayak bikin ya. Saya nggak bayangkan riset and development-nya kayak apa ya zaman dulu. Artinya dia riset kok bisa menemukan ini dibakar gitu. Akhirnya ya kan dengan suhu tertentu maka jadilah batu bata itu. Tapi kan gede-gede kan batu batanya itu. Terus belum seni ukirnya. Kamu kalau lihat seni ukir, seni hiasnya itu, lihatan di museum yang ada di Amerika, perhiasan yang terbuat dari emasnya itu. Luar biasa. Itu dulu teknik cetaknya kayak apa ya dari emasnya itu. Terus habis itu ditempeli batu-batu permata pada saat itu. Itu pernah orang Jerman itu membeli temuan peti orang di kelas telepon kamu di luar dulu lah. Kalau telepon ganggu kelas aja kamu itu. Telepon kuliah kok pas telepon ya apa gitu. Jadi pada saat itu dia menemukan satu peti yang isinya itu batu permata. Bayangkan. Dan kamu tahu batu permata ditemukan di mana? Tidak ada di Indonesia. Tanah kita nggak bisa menghasilkan batu permata. Yang bisa di mana? Batu permata itu. Tanah yang lebih tua lagi di mana? Afrika. Jadi batu-batu Afrika, Kolombia itu pusatnya batu jamrut. Kalau intan, kalau itu pusatnya di Afrika. Sekarang bayangkan dari Afrika datang ke Trowulan. Nah itu kalau nggak peradabannya tinggi dia pulaan ya nggak bisa. Kain batik itu dulu aslinya bukan dari Indonesia, dari India. Teknik penggunaan malam lilin itu orang-orang Mesir. Kok bisa dia datang ke? Itu berarti apa? Berarti Majapahit itu kalau zaman sekarang Parisnya atau Italianya pusat mode yang ada di sana kan Paris. Zaman dulu Majapahit. Buktinya apa? Temuan hasil ekskavasi yang dikumpulkan oleh teman-teman Gubuk Wayang itu akhirnya dikreasi sama dia. Gaya sanggul rambut pada saat itu bagus-bagus dengan perhiasan yang ada. Zaman dulu bangsawannya itu menggunakan gaya sanggul yang cantik-cantik. Itu sekarang museumnya ada di Bali di Garuda Wisnu Kencana, ditaruh di situ. Itu punyanya teman saya itu.
yang punya bentuk wayang. Mengapa kok bisa di situ? Ya karena pada saat itu kita ini kayak Paris zaman sekarang. Batu-batu cincin yang bagus-bagus. Dan bentuknya nggak kayak sekarang loh ya. Kayak sekarang kan sudah bisa diasah yang persegi berapa itu yang akhirnya begini. Belum kan? Dulu ya kerewelan kayak begini. Teman saya nemukan ini satu kuning itu yellow sapphire namanya. Itu harganya seperti satu sepeda motor sekitar 18 juta. Sekarang ini harganya. Bagus yellow sapphire. Itu peninggalan dari sana, nemu dari sana. Kriwil gitu lah. Tapi sapphire nggak ada di Indonesia. Adanya di mana? Sri Lanka, Thailand, yang paling bagus Afrika dan karena permata usianya sudah puluhan ratusan juta, bahkan mungkin berapa miliar tahun. Nah, dari mana dia? Ya didatangkan. Karena apa? Karena kaya. Kenapa kok Majapahit kaya? Ya karena penghasilan dia. Untuk Majeki sekarang yang ditiru oleh Singapura pada saat itu. Karena pala yang didatangkan dari Ambon, dari Maluku, mau dibawa ke Eropa, melewati Majapahit itu. Sama Majapahit apa? Dipajaki. Stop. Diangkut pakai apa? Pakai kapalnya yang gede itu. Begitu. Sastra. Berapa karya sastra? Orang dianggap beradab ketika dia menghasilkan karya sastra. Lihat, peradaban-peradaban besar itu selalu memiliki karya sastra. Karena apa? Dianggap puncak kecerdasan manusia. Sastra ya. Ayo, peradaban Mesir. Bagus toh? Punya karya sastra enggak? Ada. Rusia, Uni Soviet punya karya sastra, tapi masih muda sastra Rusia itu. Cina. Ya. Ya. Arab Banyak. Jadi peradaban-peradaban besar itu selalu menghasilkan karya sastra. Kita sekarang karya sastranya sedikit. Kita pernah mengalami era kejayaan di masa Balai Pustaka, di masa majalah Horizon, di mana pada saat itu cerpenis, novelis, penyair, jos-josnya. Sekarang kalah. Penyair itu sudah hampir meninggal. Saya ada satu teman di Jombang yang penyair. Karya puisinya keren. Nah itu yang dianggap. Lah di zaman Majapahit apa karya sastranya? Arjuna Wiwaha. Terus apa lagi? Sutasoma. Ya, apalagi Pancasila diambil dari mana lo kitabnya itu? Itu di mana ya? Arjuna Wiwaha tahu? Kisah Arjuna Wiwaha? Itu karya asli di sini loh. Itu kisah ketika Arjuna dibuang ke hutan Pandawa, terus dia harus disuruh Kresna untuk mencari pusaka Pasopati. Negara Kertagama karya sastra enggak? Kalau sekarang dianggap karya sastra, dulu enggak. Karena dianggap tidak memenuhi standar karya sastra pada saat itu. Tapi kalau Anda tahu, negara Kertagama, Desa Warnana itu pada saat itu adalah produk jurnalis pertama. Produk jurnalistik, karena dia memberitakan, disebut Desa Warnana itu, dia menceritakan bagaimana pengalaman Raja-Raja Hayam Wuruk ketika sambang ke desa-desa. Jadi kalau sekarang Pak SBY, Pak Jokowi, Prabowo sambang ke wilayah-wilayah di Indonesia, itu nyontoh. Dulu juga ada. Ya kan? Dan kamu tahu pemberitaan di Desa Warnana itu bagaimana Gajah Mada menyiapkan rombongan Hayam Wuruk itu. Rombongannya kayak apa? Itu kalau diukur panjangnya rombongannya itu 2 km. Yang pertama pasukannya Gajah Mada dulu.
pasukan gajahnya, terus pasukan apa namanya, itu lihat dicari kisah perjalanan Hayam Wuruk ke desa-desa. Wah, lah itu kalau difilmkan saya nggak bisa bayangkan itu. Jempol badan. Pasti boy. Saya itu pernah sama teman-teman mau merekonstruksi itu, melakukan lah toko alun-alun sampai ini. Wah, bu kerjasama ambek siapa mas? Anu, ambek mana? Ambek iki loh, pergi loh, Taman Safari. Pasukan gajahnya, pasukan kudanya. Bayangkan itu raja duduk di atas singgasana di gajah itu. Lah itu. Berapa duit? Tapi jangan salah loh ya. Rektor sepuh di sini, Pak Rektor ini dulu kan Bupati Mojokerto. Dulu pernah mau mengkonstruksi itu di Cirebon. Pasukan gajah sama pasukan kuda. Dan berhasil di sana. Itu dianggap keturunan raja bener itu. Majapahit itu. Coba kayak itu dilakonkan ya. Terus di situ kamu pernah baca nggak Desa Warnana itu? Baca nggak? Oh, bagus. Disebutkan di desa ini makan apa, hidangannya apa. Ada yang disuguhi ikan, di desa ini ada yang disuguhi bulus, menu makan bulus. Ada yang ayam, ada yang daging babi, ada yang kambing. Untuk menunjukkan ketinggian itu di situ. Nah, sama tata pemerintahan. Sistem pemerintahannya Majapahit itu luar. Jadi ini raja didukung dengan pembantu raja, didukung dengan bahkan kitab hukumnya ada yang namanya Kutara Manawa. Dan kalau orang dulu di penjara, penjaranya namanya yang sekarang jadi desa di Ngoro itu yang kekurangan air itu. Ngoro. Iya, tahu. Yang banyak orang Maduranya. Apa? Daerah Ngoro yang di atas itu loh, yang kekeringan air. Apa? Lah sing atas. Jejere anu iki lho. Apa namanya? Ya Allah, lupa saya. Kunjoro Wesi. Nah, itu nama di Majapahit asli. Zaman dulu kalau orang di penjara ditaruh di Kunjoro Wesi di sana. Di atas. Mereka di sana kekurangan air, bahan makanan juga minim pada saat itu. Di bawahnya itu di sekitar itu prajurit Majapahit, Brimob itu loh. Yang dekat apa? Itu dulu pasukan Majapahit juga ada di situ untuk latihan. Nah di atasnya itu Kunjoro Wesi untuk nahan orang-orang. Dan sudah ada di hukum itu Kutara Manawa itu hukumannya bagi orang yang membunuh apa, yang mencuri apa, yang nggak boleh apa. Sudah ada hukumnya. Nah itu tingginya peradaban dunia ketika ada tata pemerintahan. Bahkan kalau kamu tahu seni tata kotanya Majapahit itu keren, transportasinya Sungai Berantas. Bahkan tidak hanya di negara Kertagama, di berita Eksing itu bagaimana indahnya kerajaan Majapahit itu. Temboknya setinggi hampir lebih dari 2 meter. Pintu gerbangnya ada yang terbuat dari emas. Terus nang di kafe. Ya diambil. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia ini hampir tidak ada sisa kerajaan atau istana? Tapi kalau candi-candi ada. Karena istana adalah simbol kekuasaan. Jadi ketika terjadi pemberontakan, maka selalu dihancurkan dan diluluh lantahkan. Termasuk keturunannya. Bahasanya pada saat itu tumpes kelor. Raja kalau punya anak masih bayi, kalau konangan pasti dihukum. Kalau pas perang itu pasti dibunuh. Tidak boleh ada sisa. Karena apa? Bisa melampiaskan dendam nanti ketika dewasa. Makanya kerajaan nggak ada.
Di Jawa Tengah itu ada. Solo, Mataram. Ya karena dia pada saat itu dilindungi. Solo pada saat itu masih dilindungi sama VOC, sama Belanda. Termasuk di Jogja juga. Tapi pernah diserbu sama Inggris itu. Ya itu yang sisa-sisa yang terakhir kan. Di Jogja sama ada lagi di Ternate Tidore itu masih ada kerajaan. Tapi Majapahit sudah habis. Bahkan konon kalau kamu pernah ke Masjid Demak itu pilar yang kayu yang besar itu dulu katanya diboyong dari Majapahit. Tapi ya nggak tahu lagi itu. Dulu boyong dari istana sana. Dulu kan istana sebagian juga dari kayu loh. Makanya gampang dibakar kan. Anunya. Kalau kamu tahu seni ukir yang ada di candi-candi itu, keren. Sangat keren. Itu peneliti dari dunia itu sudah meneliti semuanya. Kok bisa sedetail itu gitu? Arcanya, terus yang di candi itu, bangunan-bangunan itu. Sing omahe Wonosalam siapa ya? Itu kamu pernah lihat ke Candi Ngrimbi enggak? Di Candi Ngrimbi itu peninggalan Majapahit. Itu ada betapnya. Ada salah satu betap yang di situ laki-laki dan perempuan mandi. Ya emang. Itu Kira cuma recycle aja. itu hampir dibuat tahun 1300-an kok. Recycle kok. Candi itu. Orang zaman dulu, tapi mungkin bukan rakyat ya, bangsawan ya. Mandi di betap. Coba di googling. Salah satu candi. Makanya sekali-sekali mandi di betap, air hangat. Terus dikasih, itu saya yakin ya. Saya tuh membayangkan kasih bunga. Siapa sih omeng ngomong? Ada reruntuhan candi yang namanya Kutha Girang. Pernah dengar? Pernah ke sana? Lah. Kamu nggak tahu kenapa itu dinamakan Kutha Girang? Girang banget. Katanya itu Pak. Ayo saya katanya ayo, ya Pak. Tanya sini Pak. Ah. Masyarakatnya senang dulu Pak. Lah ya kenapa senang? Lah ya. Girang banget. Ada beberapa versi. Kenapa kok masyarakatnya itu senang? Tapi saya senang dengan imajinasi para akademisi dari UGM, dari mana-mana kan ngumpul nih dosen-dosen nih ngomong tentang Kutha Girang, Mas. Ini spesial ini, Pak. Waduh, saya kalau ceritakan ini sama sih orang-orang. Jadi kita mengimajinasikan ya. Kita datang ke situ terus ada situs kan itu dari batu batanya membentuk sebuah bangunan. Kota Girang itu kalau di bahasa Inggris kan City of Joy. Bener nggak? Kenapa kok City of Joy? Di situ dibangun rumah yang di dalamnya adalah untuk hiburan. Para bangsawan, para empu. Oh, kita dulu mengimajinasikan. Oh, ini di ruangannya spa ini. Wah, nah di sini ruangan untuk pijat ini. Nah, ini nanti di sini ini dayang-dayang menari dulu ini di sini. Nah, ini di sini untuk ruang untuk minumnya ini. Di situ disebutkan yang disebut rumah hiburan. Kalau di Cina namanya rumah pelesiran. Jadi ada wanita-wanita cantik di situ, ada minuman kerasnya, kalau enggak tuak dari Tuban atau ketan hitam itu, badek itu yang dari desa mana? Dua minuman khas itu di sana. Terus di situ ada betap-betap itu mandi air panas. Nah di situ itu ada rempahnya, ada bunga-bunga wanginya, dipijat. Nah di satu-satu disediakan para wanita-wanita penghibur. Girang banget. Girang banget. Iya itu Mas, makanya disebut Kutha Girang banget.
wah saya mau sama temen-temen IT itu mau merekonstruksi kayak gitu. Keren gitu ya. Lah makanya gak kalah Mas. Bayangkan ya, putri-putri menari gitu terus kena alunan gamelan gitu itu terus asap dupa merebak gitu. Jadi Nah itulah kamu akan nonton film horor yang saiki. Itu dupa itu kan macam-macam kan. Ada yang memang untuk manggil makhluk. Ada dupa yang untuk wewangian. Itu diambil dari kulit pohon, bunga-bunga yang dikeringkan, akar-akar wangi, dideplok, dicampur minyak kelapa, terus dibakar. Nah, itu program The City of Joy. Nah, seni pertunjukan pada saat itu apa? Ada wayang, gamelan, tari, drama. Gamelan itu sudah ada, karena peninggalannya sudah ada. Bayangkan ya, saya kemarin ngambil gamelan. Di rumah saya ada gamelan itu masih ada gong, kendang, laras selindru, laras pelok, selindrunya saya masih belum beli. Itu saya duduk, dung, bunyinya itu sudah kayak bolnya yang Tibetian bowl itu, singing bowl itu. Kalau musik barat itu yang melodi, do re mi fa sol la si do, itu kan laras pelok ya. Kita selindru, lebih dari 7. Kalau musik barat dengan irama do re mi fa sol la si do-nya itu untuk ngasah otak, kalau gamelan untuk hati kita. Dan sekarang sudah diambil sama Amerika gamelan menjadi musik wajib bagi anak-anak sekolah. Sementara kita nggak menikmati itu. Ya memang begitu budaya itu. Kalau kamu tidak merawatnya, akan dirawat oleh orang. Terus seni wayang pada saat itu, sebelum wayang kulit, ada wayang beber. Sudah pernah tahu wayang beber? Orang Mojokerto nggak tahu. Akhirnya diambil siapa? Diambil Wonogiri, diambil Solo. Sekarang ini yang masih membuat wayang beber ini Wonogiri sama Solo. Mojokerto ada di mana? Di Pacet, SMA Negeri 1. Di kota ada di mana? Ada di daerah kota, SMP dan SD. Sekarang sudah. Kenapa disebut wayang beber? Wayang yang dilukis di atas kertas yang disebut daluang. Deluang orang zaman dulu. Orang ngarani deluang itu kertas. Kalau di Cina, kalau di Mesir namanya papirus. Kalau di Cina diambil dari pohon bambu, kita dari daluang, pohon daluang. Siapa sekarang yang melestarikan pohon daluang? Negara Thailand. Bisa. Itu budaya. Bahkan di berita insing muncul setiap bulan purnama di lapangan terbuka maka akan dikibarkan wayang beber diiringi dengan gamelan. Di situ diceritakan ceritanya apa? Selalu cerita Panji. Yang punya Panji sekarang mana? Kediri, Mojokerto enggak. Cerita Panji itu dari mana? Dari Trowulan sampai berkembang ke Thailand. Di Thailand juga ada lakon namanya Panji Inu Kertapati. Itu bekas-bekas menyebar. Sudah tahu lakon Panji? Panji Asboro bangun, sing goleki bojone Kirana Chandra Wilwatikta. Cerita-cerita Panji. Kalau di mana itu Pak? Taman Wilwatikta nih. Iya, dia kayak begitu. Itu dia dari dulu itu tahun 80-an itu. Itu mementaskan tari-tari. Makanya disebut Chandra Wilwa. Diambil dari tokoh cerita Panji. Siapa yang meneliti cerita Panji? Orang Inggris, orang Jerman.
Lihat di Google, Ibu Lydia Kiven, orang Jerman. Dia neliti di relief candi ini. Pertanyaannya cuma satu, dasar penelitian dia. Siapakah figur bertopi yang ada di relief candi di Indonesia, di Nusantara, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Itu sudah di penelitian dan dibiayai oleh negara Jerman. Penasaran biayanya. Siapakah itu figur bertopi yang ada? Nah kita payung nggak penelitian yang ini. Terus yang meneliti pola-pola yang ada di arca, kan ada sih arca kan, selalu kan pakai ada pola itu kain, itu diteliti sama dia. Dari mana? Dari Inggris. Jadi buku Pattern of Splendid, pola-pola keagungan. Bagus ya Allah. Kok iso ya zaman dulu bikin pola bentuk-bentuk seni yang kayak begitu itu. Makanya kita harus belajar, dan kita tidak boleh belajar sejarah bangsa kita sendiri. Kalau kita mau belajar sejarah bangsa kita sendiri, luar biasa. Nah, yang saya ceritakan tadi, zaman dulu kita kuat di laut, maritim, kita kuat di agraria. Kita menanam pertanian kita dulu bagus. Agraria dulu kita juga bagus sekali. Bahkan kalau di Gresik, makanan yang bisa diawetkan apa namanya? Yang di Gresik, yang dibungkus pakai daun itu, siwalan. Pudak. Terus di Majapahit dulu ada dibungkus, namanya lontong. Loh iya kan, guyuk-guyuk. Itu makanan yang bisa diawetkan, dibawa di peperangan. Dibawa bekal ketika peperangan. Nasi, beras dibungkus daun pisang, terus digodok, manjangkan, disimpan itu. Dibawa perang. Teknik pengasapan sehingga daging bisa jadi dendeng. Nah itu luar biasa itu. Pak, izin kelahiran. Oh iya. Nah, akhirnya apa? Itu mempengaruhi sistem budaya Nusantara kita. Mulai dari seni arsitektur, seni, tradisi, gamelan, sistem pemerintahan. Berpengaruh. Nah, saya lanjut. Sorry. Saya lanjut.